Apakah di tengah capaian positif pada kuartal 2 tahun ini pemerintah masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga akhir tahun? Ya, selamat sore Aneka dan juga pemirsa. Memang Indonesia ini ternyata di tengah jurang resesi yang melanda sejumlah negara di dunia, nampaknya tidak juga mengancam Republik Indonesia dikarenakan pertumbuhan ekonomi ini tumbuh 5,44%. Dan tadi Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa untuk kuartal ketiga dan juga untuk kuartal keempat ini optimis bahwa pertumbuhan ekonomi masih akan tetap di atas 5%. Dan berikut adalah di tengah meningkatnya resiko ketidakpastian ekonomi global ini, pertumbuhan Indonesia naik sebesar 5,44% secara year on year pada kuartal 2 tahun 2022, di mana pada kuartal 1 tahun 2022 ini sebesar 5,01% secara year on year. Secara triwulan ekonomi tumbuh sebesar 3,73%, di mana ini kuartal to kuartal, di mana angka ini menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia sudah mulai kembali ke siklusnya jika dibandingkan saat pandemi COVID-19. Dan dapat kami informasikan pula pemirsa bahwa PDB harga konstan ini juga jauh levelnya lebih tinggi dibandingkan level sebelum pandemi. Tercatat pada kuartal 2 tahun 2019. PDB harga konstan ini sebesar 2.725 triliun rupiah. Sementara untuk pada kuartal 1 tahun 2022 ini telah naik yakni sebesar 2.819 triliun rupiah dan kembali naik pada kuartal 2 tahun 2022 yakni menjadi 2.924 triliun rupiah. Disampaikan pula bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini jauh lebih baik jika dibandingkan negara-negara lain yang juga sudah merilis PDB-nya. Di antaranya adalah di mana sejumlah negara ini juga mengalami perlambatan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2022. Disebutkan saja ada Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Korea Selatan, dan juga China yang mengalami perlambatan perekonomian. Bahkan China ini adalah pertama kalinya semenjak puluhan tahun di mana pertumbuhan ekonomi mereka ini hampir 0%. Berdasarkan komponennya, untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini didorong oleh konsumsi dan juga oleh ekspor, di mana konsumsi rumah tangga ini tumbuh tinggi, di mana faktornya adalah pelonggaran mobilitas masyarakat dan juga kebijakan pelonggaran untuk perjalanan saat mudik lebaran tahun 2022. Serta untuk ekspor ini ditopang oleh harga komoditas global yang juga cukup meningkat. Lalu Aneka dan juga pemirsa bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini juga beriringan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Sebut saja untuk tingkat kemiskinan ini turun sebesar 9,54%, di mana pada Maret tahun 2022 ini penduduk miskin ada sebanyak 26,16 juta. Dan ini angka ini merupakan menurun sebesar 0,34 juta terhadap bulan September 2021. Dan juga menurun sebesar 1,38 juta terhadap bulan Maret tingkat 2021. Dan juga tingkat pengangguran ini juga mulai menurun. Dan pemirsa, berikut adalah pernyataan dari Menteri Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto terkait bahwa pemerintah saat ini masih optimis pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal 3 dan kuartal keempat ini secara full year masih akan berada di atas 5%. Jadi pertumbuhan ekonomi kami optimis bahwa target 5,2% di tahun 2022 bisa tercapai dengan persyaratan bahwa pengendalian pandemi masih terus dilaksanakan dan juga perbaikan sistem kesehatan terus dilanjutkan. Respons fiskal monitor dengan sektor real terus terkoordinasi secara baik dan reform struktural yang terus dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Ya pemirsa, sebagai tambahan informasi pula ada kabar gembira yakni Bank Indonesia hingga saat ini masih belum meningkatkan suku bunga acuan, yakni masih berada di level 3,5%. Dan tentunya ini disambut sangat baik oleh beberapa sektor di Indonesia. Dan menurut Menteri Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto, di mana angka core inflasi pada Republik Indonesia masih berada di angka 2,86%, di mana angka ini menunjukkan bahwa Bank Sentral Indonesia tidak perlu terburu-buru untuk menaikkan atau meningkatkan suku bunga acuan. Kembali ke Aneka.
Bunga Cingka melaporkan langsung dari Kementerian Perekonomian Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.